Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada lemes banget nih. Ulangin lagi. Saya doain mudah-mudahan yang ngejawab salam mendapatkan rezeki yang berlimpah. Kalau urusan rezeki ini pada rame ini pasti. Masya Allah. Mudah-mudahan hidupnya berkah, sehat walafiat, dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyul sultanuh, al-wadihi burhanu, al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Ya la qalbin sururuhu qad tawala bihabibin ammal anama nawala. Jalla man syarrafa al-wujuda binurin ghamara al-kauna bahjatan wa jamala. Qad taragga fil husni a'la maqamin wa tanaha fi majdihi wa ta'ala. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan keberkahan kepada kita semua di dalam suatu majlis ini yang alhamdulillah banyak sekali ulama, para kiai, para habaib, para ustadz yang hadir. Semoga kita juga mendapatkan keberkahan daripada beliau-beliau semua. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, pada hari ini acara daripada santunan bulanan 730 anak yatim, yaitu Gazebo Wahdi Gerakan Sedekah Sehari 1000, pimpinan daripada Kiai Wahyudi Abdul Majid SAG. Semoga Allah memberkahi beliau, mensehatkan beliau, dan juga bisa terus selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang saya hormati, yang saya muliakan, Sayyidil Habib Ahmad bin Usman bin Yahya wal Habib Zainal As-Saggaf, dan juga beserta keluarga beliau semuanya. Semoga Allah juga memberikan keberkahan dan kita juga mendapatkan keberkahan daripada beliau semua. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Mulai nggak nih? Lanjut nggak? Masih semangat? Sallu ala Muhammad. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita ialah nikmat iman dan Islam. Nikmat yang tak akan pernah bisa dibeli oleh apapun. Harta, jiwa, semuanya itu semua tidak bisa dibeli. Nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang sangat luar biasa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan orang yang dipilihnya. Dan tentu di selain nikmat iman dan Islam, banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di antaranya nikmat panjang umur, sehat wal afiat, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hari ini kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga pengikutnya yang setia sampai saat ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia, hamba Allah yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala ialah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu takwa? Banyak di antara anak-anak muda di zaman sekarang tidak mengerti apa itu arti takwa. Takwa ialah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
dan juga menjauhi daripada larangan-larangannya. Lalu Al-Fakir tanya sekarang, apakah dengan kita sholat, dengan zakat kita, dengan puasa kita di bulan suci Ramadan kemarin, dengan ibadah-ibadah sunnah lainnya, apakah itu sudah menjadikan kita sebagaimana orang yang bertakwa kepada Allah? Tentu belum, wahai para hadirin hadirat. Yang dikatakan kita beribadah, berzakat, ibadah-ibadah yang lainnya, itu semua adalah proses kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita berbangga, jangan pernah kita sombong. Oh, saya sudah melakukan ibadah ini, saya sudah pernah zakat sebagaimana banyaknya. Lah, ini semua adalah bentuk proses kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir pada acara ini nanti bisa menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Mari sama-sama biar makin semangat kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي. Ayo sama-sama. على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي فبلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ترجى شفاعته لكل هول من الأكوال المقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن أجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على كلهم. يا ربي صل عليه فبلغ مقاصدنا واغفر ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. Suaranya dibuka suaranya. Subhanallah والحمد لله ولا
ala nabi. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah rasa bentuk kita untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah salah satunya pada hari ini kita mengundang daripada anak-anak yatim. Ini adalah sebuah hal yang mulia dan sangat luar biasa. Dan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengisyaratkan kepada kita untuk apa? Memuliakan, mengasihi sayangi anak yatim. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku bersama anak yatim itu bagaikan ini, seperti ini. Beliau menunjukkan dua jari beliau, yaitu jari telunjuk dan juga jari tengah. Lalu beliau memisahkannya sedikit. Artinya apa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dekat dengan anak yatim. Dan masya Allah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim." Tahukah kalian orang-orang yang mendustakan agama? Ialah orang-orang yang menghardik anak yatim. Maka hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Tentu mengikuti jejak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu ada sebuah kisah. Pada saat itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, ingin sholat Id, sholat daripada hari raya. Pada saat itu beliau melihat anak-anak yang sedang bermain, dan di antara anak-anak yang bermain itu ada anak yang sedih, termenung, diam. Lalu segeralah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghampiri beliau. Lalu baginda Rasulullah menanyakan, "Wahai anak kecil, apa yang membuatmu sedih pada hari raya ini?" Lalu anak tersebut yang tidak tahu siapa ini di depan beliau, yaitu baginda Rasulullah, dia hanya menjawab, "Biarkan aku saja Tuan, biarkanlah aku sendiri. Aku sedih seperti ini karena kenapa? Ayahku telah gugur di dalam suatu peperangan bersama baginda Rasulullah. Itulah hal yang membuatku sedih pada hari raya Idul Fitri ini. Maka di saat aku melihat anak-anak bergembira di hari raya Id, aku merasa sedih. Seperti Tuhan lihat saya sekarang bagaimana, saya tidak berpakaian, saya kelaparan, saya sedih, saya lunglai." Maka kaget baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dijawab oleh beliau? Apakah baginda Rasulullah hanya mendiamkan begitu saja? Hanya memberi semangat kepada anak itu saja? Tidak. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada lisan beliau bilang kepada anak tersebut, "Wahai anakku, apakah kau mau kalau aku menjadi ayahmu dan Aisyah menjadi ibumu, lalu Sayyidatuna Fatimah menjadi kakakmu dan Sayyidina Ali menjadi pamanmu, lalu Sayyidina Hasan wal Husain menjadi saudara-saudaramu?" Terkagetlah anak tersebut. Ternyata yang di hadapan beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan bergembiranya, dengan rasa sedihnya ia menjawab, "Bagaimana aku tidak mau wahai Rasulullah?" Inilah yang dijawab. Lalu baginda Rasulullah bergegas membawa anak tersebut ke dalam rumahnya, memberi makan, lalu memberikan baju yang baru untuknya. Pada saat itu anak tersebut keluar daripada rumahnya. Ia bermain dengan anak-anak kecil lainnya. Anak-anak yang di sekitarnya kaget dengan dia yang sangat senang pada saat itu keluar dari rumah. Ditanya oleh anak-anak tersebut, "Kenapa kamu begitu senang? Tadi kamu sedih, lunglai, diam." Dijawablah oleh anak tersebut, "Tadinya aku sedih, sekarang aku bergembira. Tadinya aku kelaparan, sekarang kenyang.
Tadinya aku tidak memiliki ayah. Ayahku telah menikah dengan ibunya, dengan ibuku telah menikah dengan ayah lain, dan juga hartaku telah diambil olehnya. Tapi pada saat ini aku bergembira. Kenapa? Karena aku sudah memiliki ayah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak tersebut kaget lalu menjawab dengan, seandainya ayah kami juga gugur dalam peperangan itu bersama baginda Rasulullah, tentu kami juga akan menjadi anak dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah perangai, bentuk kasih sayang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tak ada hal yang lebih indah daripada baginda Rasulullah. Pada hari ini Anda berpikir banyak sekali urusan segala macam, tetapi Anda isi hati Anda dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka indahlah hati itu, wahai para hadirin dan hadirat. Tiada hal yang lebih indah di dunia ini kecuali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, aku adalah seorang yang akan memberikan syafaat kepada umat-umatku nanti di yaumil akhir dengan sebutan analaha, analaha, analaha. Di dalam syair, di dalam kitab Maulid Simtud Durar dikatakan, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu juga dikatakan assalamu alayka nabi fi yaumil qiyamah. Artinya apa? Salam kami kepada Nabi nanti di yaumil akhir yang akan memberikan syafaat kepada kita, yaitu siapa lagi? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Mari sama-sama kita bersalawat lagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allahu الله ربي فاجعلنا من الأخيار الله 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 ربي فاجعلنا من الأخيار. سألت الله بارينا يبلغنا آمانينا. سألت الله بارينا يبلغنا آمانينا ويذهب مننا الأكدار. رب فاجعلنا من الأخيار. الله 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 فاجعلنا من الأخيار. يحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى. ويحيينا على التقوى بلا محنة ولا بلوى. بجاه المصطفى المختار. رب فاجعلنا من الأخيار. الله 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 رب فاجعلنا من
أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم آمين يا الله. يا ربنا يا آمين. أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسن آمين يا الله. يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin memberikan satu hadis tentang bagaimana ingin punya anak yang soleh dan solehah. Sebagaimana ini sebenarnya sudah masyhur, sudah terkenal di mana-mana, tapi ini penting untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Addibu auladakum bi thalathatin khisalin." Ajarkan kepada anak-anak kalian 3 perkara ini. Hubbun nabiyukum, cinta kepada nabi kalian yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbu ahlul bait Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarga baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir ialah tilawatil Quran, membaca Al-Quran. Yang pertama mencintai hubbun nabiyukum, mencintai nabi kalian baginda Rasulullah. Bagaimana cara kita untuk mencintai baginda Rasulullah? Tentu sangat gampang jawabannya, ialah memperbanyak sholawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa sholawat kira-kira kita sehari? Apakah cuma 1, 2, 3? Selainnya kita cuma hal-hal duniawi? Lah, di sela-sela hal-hal tersebut kita bisa memasukkan sholawat. Kita lagi jalan, kita membaca sholawat. Ingin ke masjid, membaca sholawat. Lagi di masjid, membaca sholawat. Lagi iktikaf, membaca sholawat. Banyak sebenarnya waktu. Ini membaca sholawat kepada baginda Rasulullah SAW. Banyak sekali waktu bagi para hadirin-hadirat. Maka kemuliaan orang membaca sholawat kepada baginda Rasulullah, istiqamah membaca sholawat kepada baginda Rasulullah, hidupnya selalu tenang, diringi dengan berzikir kepada Allah, hidupnya selalu tenang. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, dengan berzikir bahwasanya hati kita menjadi tenang. Maka banyaklah bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hubbu ahlul bait Rasulillah, mencintai keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang akan kita dapatkan di saat kita mencintai keluarga baginda Rasulullah? Dikatakan di dalam sebuah qasidah, ya ala baitin nabi yahla as-safa wal munajah, بخيت من حبكم يظفر بما قد تمنى. Beruntunglah kalian orang-orang yang mencintai keluarga baginda Rasulullah. Ya ahla baitin nabi, wahai keluarga baginda nabi. Ya ahlus safa wal munajah,
Wahai orang-orang yang memiliki hati yang bersih dan juga doanya selalu diijabah di tempat bagaimana kita bermunajat. Bakhet man habbakum. Beruntunglah kalian orang-orang yang mencintai keluarga baginda Rasulullah. Ya dhafar bima tamanna. Maka akan sampai kepada cita-citanya, terwujudlah cita-citanya. Inilah kemuliaan daripada mencintai keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir hadiah daripada Al-Habib Abdurrahman, kakek saya sendiri, Al-Maghfurlah Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Ahmad bin Ja'far As-Saggaf. Ini juga sudah masyhur, tapi saya hadiahkan untuk antum-antum semua. Ini dibaca terus menerus, ya. Ini dibaca terus menerus. Sayyidil Habib Al-Maghfurlah Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Ahmad bin Ja'far As-Saggaf, sehari sebelum beliau meninggal, beliau di kamar bersama Al-Fakir. Memang biasa Al-Fakir membacakan qasidah-qasidah kepada beliau. Sebelum Al-Fakir membaca qasidah ini, Al-Fakir membaca qasidah Ya Rabbama katawassafa bi Muhammadin ighfir lana ya sami'al lidu'ana. Habis itu beliau minta sama Al-Fakir, colek saya, berbisiklah sama saya, ya Alwi Sayyidina Ali Hasan wal Husain. Saya disuruh untuk membacakan qasidah yaitu tentang Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan wal Husain, keluarga baginda Rasulullah. Maka apa itu qasidahnya? Inna fil jannati nahran min laban, inna fil jannati nahran min laban li aliyin wa Husainin wa Hasan, li'aliyin wa Husainin wa Hasan. Sesungguhnya di surga ada sebuah sungai yang terbuat dari susu, dan itu manisnya lebih daripada madu. Diperuntukkan untuk siapa? Sayyidina Ali, Sayyidina Al-Hasan wal Husain, keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hubbu alil baiti fardun indana, hubbu alil baiti fardun indana, wa bihadzal hubbi la nakhshal mihan, wa bihadzal hubbi la nakhshal mihan. Mencintai keluarga baginda Rasulullah adalah kewajiban bagi kita. Maka dengan kita mencintai keluarga baginda Rasulullah, maka akan tercapai. Maka apapun yang kita lakukan, kita tidak akan pernah kesusahan. Wa man kana muhibban lahum, wa man kana muhibban lahum. Dan barang siapa yang mencintai keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulul jannata min ghairi hazan, yadkhulul jannata min ghairi hazan. Masuklah ia ke surga tanpa adanya kesedihan. Inilah bagaimana rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah, kepada keluarga baginda Rasulullah, kepada orang-orang yang dekat dengan baginda Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala telah memilih orang-orang tersebut, memuliakan orang-orang tersebut, dan mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang dikatakan mencintai baginda Rasulullah, mencintai ahlul bait Rasulullah, mencintai orang-orang yang dekat dengan baginda Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang dekat dengan baginda Rasulullah nanti di yaumil akhir. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang dekat bisa bersama ahlul bait Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang bercahaya. Bersihkanlah hati kami ya Allah, agar kami nanti di yaumil akhir bisa bersama baginda Rasulullah, agar kami bisa bersama baginda Rasulullah, agar kami bisa bersama dengan baginda Rasulullah, agar kami bisa memandang wajah nur cahaya baginda Rasulullah. Ya Allah, dekatkanlah hati kami bersama baginda Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang ahli ibadah, jadikanlah kami orang-orang yang saleh wa salihah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang selalu dalam lindungan-Mu ya Allah. Jangan jadikan kami orang-orang yang berbalik dari hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, lindungilah kami. Ya Allah, sehatkanlah kami agar kami bisa terus beribadah kepadamu ya Allah. Ya Allah,
rasa cinta kami kepada baginda Rasulullah, maka perhatikanlah kami ya Allah. Unzur ilaina ya Allah, melihatlah kami ya Allah, pandanglah kami ya Allah dengan sebaik-baiknya pandanganmu ya Allah. Unzur ilaina ya Allah, ya Rabbana unzur ilaina wastami' ma naqul. Ya Allah, pandanglah kami dengan sebaik-baiknya pandanganmu ya Allah, sebagaimana kamu memandang orang-orang saleh ya Allah. Kami ini tidak ada apa-apanya ya Allah, kami hanyalah orang-orang hina di hadapanmu ya Allah. Maka jadikanlah kami menjadi orang-orang yang selalu terus menerus istiqamah di jalanmu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, farij alal muslimin, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Selamatkanlah wahai muslimin, berselamatkanlah muslimin wa muslimatin ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang-orang yang bertakwa kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu menjalankan amanahmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Matikanlah kami dalam keadaan Islam ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang nanti di yaumil akhir bisa mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah. Jadikanlah kami orang-orang yang dibawa liwahnya Allah, di liwahnya Rasulullah, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkatnya baginda Rasulullah, dengan berkatnya Habibullah, dengan berkatnya Nurullah, dengan berkatnya orang-orang saleh, dengan berkatnya kakek-kakek kita, dengan berkahnya datuk-datuk kita, semuanya ahli ibadah, orang-orang saleh yang dekat denganmu ya Allah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya Rasulullah salamun alaik. Terakhir ayo sama-sama munajat, minta sama Allah agar dekat dengan baginda Rasulullah. Salamun alaik ya Rafi'a Rabbi fanafa'na bi barakatihim wahdina al-husna bi hurmatihim ya Rasulullah. وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول الله. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله. Terakhir sama-sama. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa darji ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak bisa panjang lebar karena mohon doanya juga. Al-Fakir sekarang sedang sakit, dari kemarin-kemarin, makanya doain biar sehat walafiat. Semoga Allah angkat penyakitnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala istiqomahkan saya. Yang saya lakukan ini semua adalah amanah dari para kakek saya, Al-Habib Abdurrahman bin Ali bin Ahmad bin Ja'far As-Saggaf. Dakwah ilallah insyaallah. Doakan saya mudah-mudahan istiqamah dalam belajar ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kami dan juga Allah Subhanahu wa taala juga melindungi kami semua. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin dapat Al-Fakir sampaikan, kurang lebih Al-Fakir mohon maaf. Nah, ini alhamdulillah. Ini sebenarnya masih kenal saya kagak nih? Masih, Masya Allah. Kenal siapa nih? Yang Santang. Kadang saya suka bingung, suka dipanggil orang bukan nama, jadi kadang kagak nengok. Panggil Kian Santang, wah Masya Allah, luar biasa, masih dikenang Kian Santang, Masya Allah. Insya Allah nanti bakal ada sinetron Kian Santang lagi, doain aja ya. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.